Yang saya katakan tadi, waktu emas yang kita punya 5-6 jam itu terlewatkan. Akibatnya apa? Kita tidak bisa lakukan terapi untuk melepaskan sumbatannya. Ujung-ujungnya angka kecacatannya akan tinggi. Oke, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita kembali lagi ke acara podcast kesehatan dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai kesehatan. Dan hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas masalah kesehatan di bidang neurologi atau di bidang saraf dengan tema mitos dan fakta mengenai stroke. Penyakit stroke ini merupakan penyakit yang tidak menular yang menyebabkan tingkat kematiannya sangat tinggi di Indonesia. Menurut riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2007, stroke ini menyebabkan kematian di angka 15,8%. Kemudian angka kejadian stroke ini meningkat dari tahun 2007 dari 8,7%, di tahun 2013 naik menjadi 12,5%. Maka dari itu, di sini kita akan membahas tentang stroke, apa aja itu sih gejala stroke, kemudian kapan saja sih penyakit stroke itu harus ditangani dengan segera. Maka dari itu, selama beberapa menit ke depan, acara ini akan saya pandu sendiri dengan Dr. Ardi Oktaviandi, dan kita kedatangan tamu spesial sebagai narasumbernya, yaitu ada Dr. Dwi Asep Riantovani, spesialis saraf. Selamat sore, Dr. Asep. Selamat sore, Dr. Ardi. Oh ya, gimana dok kabarnya dok sekarang dok? Alhamdulillah sehat, dok. Oh, aktivitasnya sekarang sibuk apa aja nih dok? Ya, seperti biasa sih keseharian yang paling di rumah sakit. Ya, terus juga ya menangani pasien-pasien dengan keluhan penyakit saraf. Ya, yang terbanyak seperti Dr. Ardi bilang memang paling banyak sih kondisinya dengan stroke, dok ya. Jadi ya memang hampir 65% pasien yang ditangani di Rumah Sakit Bakti Timah sendiri adalah pasien stroke. Ya, sisanya ada nyeri dan yang sebagainya. Oke, baik dokter ya. Hari ini kita sangat spesial sekali ya, karena di sela-sela kesibukannya Dr. Asep bersedia hadir untuk memberikan informasi mengenai mitos dan fakta tentang stroke. Baik dok, ini pertanyaan pertama nih dok ya. Apa sih dok itu stroke itu dok sebenarnya? Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Jadi ya, saya beserta tim dari RSBT akan mencoba menjelaskan apa sih sebenarnya stroke. Lalu kemudian kira-kira tuh apa sih gejala yang misalnya oh, tetangga saya stroke gitu dok, gitu loh. Oh, orang tua saya misalnya tiba-tiba stroke gitu. Jadi stroke itu sendiri adalah gangguan fungsi otak baik vokal maupun global, yang artinya memang terjadi hanya semata-mata karena gangguan peredaran pembuluh darah. Contoh simpelnya sebenarnya sudah banyak sekali seperti yang kita sering lihat. Jadi beberapa itu sudah membuat kayak clue cepat untuk mendeteksi oh ini stroke apa bukan gitu. Jadi memang kayak fast gitu loh ya. Jadi ada face. Jadi kalau misalnya dilihat mukanya itu mengot sebelah, maka kemungkinan itu sebuah stroke. Terus juga arm weakness, jadi kelemahan sisi tubuh, itu juga merupakan tanda-tanda dari stroke. Terus kemudian ada slur speech itu bicara pelu. Jadi kalau misalnya memang ada tiga-tiganya, ya makanya memang lebih cepat, lebih baik untuk dibawa berobat ke UGD terdekat untuk diperiksa apakah ini benar-benar serangan stroke apa bukan. Karena kondisi stroke ini berbatas waktu, artinya apa? Ada namanya golden period, dok. Jadi kalau misalnya memang ada waktu emas, jadi kita hanya terbatas sempit sekali, itu hanya 5-6 jam dari semenjak serangan pertama, itu adalah golden period untuk penanganan stroke. Apa yang diharapkan ketika diterapi dalam waktu yang sedemikian cepat, sedemikian komprehensifnya, maka harapannya apa? Harapannya kecacatannya akan berkurang. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau stroke ya beban terutama terbesarnya itu karena kecacatan sebenarnya dok. Karena dia terjadi tiba-tiba, dan beberapa tahun terakhir memang saya sering sekali menemukan pasien-pasien stroke. Kalau dulu kan dikatakan wah sakitnya orang tua gitu loh ya, umur 60 tahun, 70 tahun. Tapi beberapa pasien saya ada yang di akhir 30-an atau awal 40-an tuh sudah beberapa orang yang banyak terkena stroke. Jadi yang mana kita tahu kalau di usia-usia segitu tuh usia produktif.
Jadi makanya memang penting sekali penata laksanaan dini dan cepat untuk penata laksana pasien stroke agar mengurangi kecacatannya, gitu dok. Oke, itu pemaparan tentang definisi atau arti dari penyakit stroke itu sendiri. Oke dok, kemudian tadi kan sempat disinggung sedikit dok masalahnya. Siapa aja sih dok yang bisa terkena stroke dok? Karena mengingat stroke ini biasanya kita kenal orang-orang tua aja dok yang terkena stroke-nya. Cuma tadi dokter agak menyinggung sedikit, kalau misalnya usia 30-40 tahun tuh sekarang kok bisa terkena stroke, itu kenapa sih dok bisa kayak gitu dok? Oke. Berdasarkan penelitian, jadi beberapa hampir dewasa muda, remaja, dan dewasa tua itu semuanya rentan terkena stroke. Apalagi jika memang punya faktor penyakit komorbid. Nah, ini kata-kata komorbid ini lagi tenar-tenarnya nih dok semenjak virus COVID. Jadi orang mulai aware nih komorbid itu apa gitu loh. Jadi komorbid itu adalah penyakit penyerta dan 95% itu pasien stroke itu mempunyai penyakit penyerta sebelumnya. Urutan nomor pertama yang tertinggi adalah hipertensi atau sering disebut dengan darah tinggi. Terus yang nomor 2 adalah diabetes mellitus, ya. Terus yang ketiga adalah hiperkolesterol, dislipidemi lah ibaratnya kita sebut. Jadi tidak hanya kolesterol kita lihat, tapi juga trigliseridnya kita lihat. Terus kemudian baru berapa banyak faktor-faktor yang lain. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang saja orang-orang dewasa muda di usia 20-an, 25 itu tuh sudah beberapa itu terdeteksi memiliki penyakit darah tinggi. Karena apa? Ya karena lifestyle yang paling penting dok. Jadi berpengaruh terhadap obesitas, terus juga dengan tekanan darah yang tinggi. Maka jika tidak ditata laksana dengan baik, di awal 30-an atau mungkin di 40 tahunan awal mungkin serangan stroke-nya akan terjadi. Jadi makanya memang penting sekali untuk mengenali gejala, mengenali faktor resiko agar apa? Yang pertama sekali adalah mengenali faktor resiko. Tujuannya, oh saya punya darah tinggi, saya punya diabetes mellitus, atau wah ketika misalnya pada saat pemeriksaan kesehatan perusahaan, wah pas saat MCU misalnya, wah ini saya kolesterolnya tinggi nih. Terus ada trigliserid saya tinggi. Memang sebaiknya ditata laksana dengan baik. Tetapi dan itu harus continue, harus terus menerus. Jadi tidak bisa hanya ya sudah nanti setelah selesai nanti balik kolesterolnya turun terus balik lagi lifestyle seperti itu tidak bisa. Jadi semua orang mulai dari umur 20 tahunan sampai umur tua di atas 70 tahun itu semuanya beresiko untuk terkena stroke. Tetapi memang secara kemungkinan, probabilitas, prevalensi berdasarkan penelitian, memang stroke lebih banyak menyerang pada usia 50 tahun ke atas, lebih dominan pada wanita, terus kemudian tentunya orang dengan faktor komorbid. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya, wah saya umurnya udah 65 tahun, ibu-ibu, terus faktor resikonya ada hipertensi dan diabetes, maka sebaiknya dikontrol dengan baik agar tidak terjadi stroke di kemudian harinya. Oke, jadi gitu ya dok ya masalah stroke tadi. Terus nih dok, tadi dokter sempat bilang juga kalau misalnya stroke ini lebih banyak terkena pada perempuan daripada laki-laki. Berarti kita sebagai laki-laki ini lebih harus lebih aware nggak sih dok? Karena kan emang kan yang banyak kena stroke kan perempuan daripada laki-laki. Nah ini kan sebagai mitos sama fakta juga dok ya. Iya. Itu gimana dok? Jadi memang secara penelitian memang perbandingan itu 1:2 antara laki-laki dan perempuan. But it still number is a number maksud saya. Tidak ada maksud saya kemungkinan misalnya 0% it's okay lah laki-laki bisa gimana-gimana. Tapi 1:2 itu prevalensinya juga kalau dihitung dari 100 ya pasti ya lumayan juga gitu loh. Artinya memang apa? Penelitian tentang seks related terhadap penyakit stroke itu sebenarnya hanya menjelaskan saja misalnya perempuan lebih banyak karena apa, karena memang hormon stresornya gitu loh ya. Jadi tapi bukan berarti laki-laki bisa ya kayak nggak aware dengan kesehatannya, tetap ada poinnya gitu maksud saya. 1:2, satunya untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, dan 1 itu adalah angka. Ketika dibandingkan dengan 1 orang ya oke, mungkin hanya 1 orang, tetapi ketika kita ngomong prevalensi dalam 1000 orang 1, it's mean lots
Oke, baik sekali dok ya. Terus dok, kemudian dok, tadi kan dibilang kalau misalnya ada beberapa faktor resiko seperti darah tinggi, kemudian diabetes mellitus. Ini kan dua penyakit yang termasuk dari faktor resiko dari keturunan juga mungkin dok ya. Nah, ada juga mitos yang mengatakan kalau stroke ini dia merupakan penyakit keturunan juga dok. Itu gimana dok? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke awal, sebenarnya stroke ini nih kalau kita bicarakan tuh seperti sebuah terminal angkot dok. Jadi angkot jurusan ini berlabuhnya ke terminal, angkot jurusan ini berlabuhnya ke terminal. Nah, terus jadi maksud saya adalah semua itu balik lagi ke faktor resikonya. Jadi balik lagi ke faktor resikonya. Kalau misalnya ada orang dengan darah tinggi tidak terkontrol, ya dia akan jadi stroke. Orang dengan diabetes mellitus tidak terkontrol akan jadi stroke. Nah, sekarang kita balik lagi, hipertensi dan diabetes mellitus memang disebut sebagai penyakit keturunan. Tetapi tidak besar persentasenya, dok. Karena sebenarnya berdasarkan penelitian yang diturunkan dari keluarga itu sebenarnya adalah lifestyle. Orang tua yang punya riwayat diabetes mellitus biasanya punya kecenderungan untuk makan manis. Ketika dia mendidik anak-anaknya makan, masih akan terturunkan seperti itu. Misalnya itu yang kalau misalkan di sekolah hipertensi biasanya karena kan terkandung dengan terkait dengan konsumsi natrium. Pada orang-orang tua yang mempunyai hipertensi bisa jadi punya kecenderungan untuk makan yang asin, tinggi natrium, dan ketika dia mendidik anak-anaknya akan turun seperti itu. Makanya sebenarnya dibandingkan dengan genetik, maka penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke itu lebih sebenarnya ke lifestyle dan gaya hidup. Saya teringat dengan waktu saya sekolah dulu di Unsri di Palembang, salah seorang guru saya di penyakit dalam itu pernah bikin penelitian tentang diabetes mellitus, dan itu deteksi secara DNA-nya. Apakah memang orang-orang DM ini murni diturunkan? Ternyata tidak. Hasil penelitiannya mengungkapkan lebih dari 60% itu akibat lifestyle. Artinya apa? Hampir dari 60% populasi yang diteliti itu terjadi sakit darah manisnya, diabetes mellitusnya karena lifestyle, karena pola makan. Nah, makanya memang balik lagi kalau misalnya orang punya faktor resiko, orang tua saya hipertensi, harus lebih aware. Orang tua saya punya diabetes, harus lebih aware terhadap gaya hidup dan pengobatan. Gitu, dok. Oke, jadi balik lagi ke lifestyle ya ujung-ujungnya dok ya. Karena kan dari faktor keturunan ini, contohnya tadi misalnya orang tuanya mengidap hipertensi, terus kemudian ada diabetes mellitus. Pasti ini kebiasaan lifestyle dalam keluarga itu misalnya selalu konsumsi makanan-makanan manis, kemudian yang tinggi dengan garam itu kan pasti itu akan menurunkan ke anak-anaknya. Jadi yang mempengaruhi itu dari lifestyle-nya sebenarnya dok ya. Terus dok, tadi dok ada untuk gejala-gejala stroke itu kan seperti kelemahan sebelah sisi, kemudian mulut mencong, itu ada mitos juga dok yang bilang kalau misal pun terjadi itu katanya dicucuk aja dok jarinya dengan jarinya pakai jarum, kemudian udah itu pengobatan stroke-nya yang kayak gitu dok. Biasanya kan yang paling terkenal tuh kayak gitu dok. Ya, ini menarik ini. Jadi gini. Ya, saya pernah tanya langsung ya ke pasien-pasien yang pada waktu saya dapat di UGD itu pasiennya stroke, terus tiba-tiba datang ke UGD itu dengan banyak darah di mana-mana. Terus saya tanya, ini bapaknya jatuh kecelakaan apa gimana? Wah, enggak dok. Jadi waktu pas lemah sebelah kita tusuk semua jarinya, terus telinga gitu loh ya. Jadi kenapa saya tanya gitu kan? Lah, stroke itu kan karena sumbatan, dok. Makanya kita coba ditusuk supaya sumbatannya lepas. Oke, ini salah satu mispersepsi atau kesalahpahaman yang jamak sekali terjadi di masyarakat. Karena ya itu dia. Jadi semua orang tahu sebenarnya bahaya stroke. Semua orang itu tahu betapa beratnya orang setelah kena stroke. Jadi makanya orang-orang selalu berpikir, wah kira-kira nih pertolongan pertama apa yang bisa saya berikan untuk keluarga saya kalau terkena stroke. Tetapi sayangnya kesalahpahaman seperti ini nih sama sekali tidak membantu. Jadi stroke itu ada dua, ada stroke perdarahan, ada stroke sumbatan. Memang secara perbandingan lebih banyak itu adalah stroke yang sumbatan dibandingkan dengan perdarahan.
Oke, mari let's say soalnya tentang sumbatan tadi katanya. Wah, ditusuk jarum di ujung-ujung jari supaya dia tidak menyumbat lagi. Sumbatannya itu adanya di otaknya, bukan di ujung jari, bukan di telinga, bukan di, mungkin ada yang mau coba di hidung, mungkin kan sekalian piercing mungkin kan. Ya oke. Tapi ya tidak, sumbatannya ada di pembuluh darah di otak. Pertama, tindakannya sangat tidak membantu, useless. Yang kedua, itu akan menambah resiko infeksi. Pada pasien-pasien yang punya riwayat diabetes mellitus, gula darahnya tinggi, luka-luka seperti itu akan menimbulkan penyebab-penyebab infeksi yang baru. Akibatnya apa? Bukannya malah membantu, kita akan memperburuk kondisi pasien. Itu. Jadi dia bisa rentan infeksi, dan juga apa yang kita lakukan ya tidak ada faedahnya gitu loh ya. Jadi kalau sampai sekarang tidak ada terapi apapun yang bisa dilakukan oleh keluarga pada saat pertama kali terkena stroke, kecuali sesegera mungkin membawa ke UGD rumah sakit setempat yang mempunyai layanan CT scan kepala. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, kita punya waktu emas yang berlangsung itu 5-6 jam. Kalau misalnya memang dia sumbatan, akan ada terapi namanya trombolitik. Jadi terapi untuk melepaskan sumbatan di otaknya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau 5-6 jam, dan itu didukung dengan hasil CT scan. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan, oh mulutnya mengot, bicaranya pelo, tangannya lemah sebelah, sesegera mungkin dibawa saja ke rumah sakit. Kalaupun toh pada akhirnya memang pasien-pasien diagnosa stroke ini punya beberapa diagnosa banding ya dok ya. Seperti misalnya, wah dia mengot, bicaranya pelo, tapi tangannya nggak lemah. Itu sebuah Bell's palsy mungkin. Tetapi ada baiknya diperiksakan saja ke UGD. Kalau dia stroke, kita akan sesegera mungkin berikan terapinya. Kalau dia bukan stroke, ya it's okay gitu lah. Artinya tidak ada sebuah kegawat daruratan. Jadi satu-satunya tindakan pertolongan yang bisa dibantu pada pasien pertama stroke adalah sesegera mungkin bawa ke rumah sakit, ke UGD terdekat yang mempunyai layanan CT scan kepala. Oke, gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya nih ada keluarga kita yang terkena stroke seperti kayak tadi, bicaranya pelo, lemah anggota gerak, kemudian juga mulutnya mencong, kita nggak boleh ngelakuin namanya tuh tindakan mencucuk jari, kemudian telinga ataupun hidung, karena itu tindakannya yang unfaedah sekali. Jadi hal yang paling kita bisa lakukan adalah segera bawa keluarga kita ke layanan kesehatan terdekat. Nah, di RSBT Pangkal Pinang ini ada fasilitas pelayanan kesehatan namanya CT scan. Jadi, kalau misalnya ada gejala yang seperti itu, langsung aja bawa ke rumah sakit, kemudian nanti diperiksa oleh dokter IGD-nya. Kalaupun cepat, langsung bisa diterapi lagi dengan dokter Asep tadi ya dok ya, dengan terapi trombolitik. Jadi itu ada namanya golden period atau waktu emas itu yang dapat menolong, pertolongan itu lebih maksimal dianya. Oke dok, kemudian ada lagi nih dok, kalau misalnya udah bicara pelo, kemudian mulutnya mencong, males bawa ke rumah sakit, ini mungkin kayaknya diguna-guna nih, jadi bawa aja ke dukun, itu gimana dok? Biasanya kan kalau misalnya di daerah-daerah seperti kayak tempat tinggal kita tuh masih banyak yang percaya seperti hal itu dok. Ya oke. Jadi kalau misalnya kita mau balik lagi dok ke masalah antara medis dan non medis, pengobatan seperti itu ya masing-masing. Kalau saya sih secara pribadi, saya menghargai setiap orang, menghargai setiap pandangan orang. Tidak akan pernah ketemu titik temunya seperti itu. Ada hal-hal yang memang bisa kita pahami, ada hal yang tidak bisa kita pahami. Tetapi sepanjang yang saya pahami, ketika orang dengan gejala stroke, itu dua kemungkinannya, perdarahan atau sumbatan. Kalau perdarahan, kita bisa lakukan pengobatan untuk menghentikan pendarahannya. Kalau sumbatan, maka kita bisa lakukan terapi untuk melepaskan sumbatan di otaknya. Nah, terlepas apakah setelah tindakan itu nanti pasiennya bisa jalan atau tidak, kalau saya pribadi, yang penting adalah yang saya lakukan adalah sebuah tindakan maksimal dulu. Ya, jadi wah udah datang cepat, terus kita CT scan, wah ini ada sumbatan, wah bagus nih kita lakukan tindakan supaya kecacatannya berkurang. Nah, tetapi pada dasarnya setelah pasien-pasien itu dirawat 3-5 hari untuk selama fase kritisnya, biasanya kita akan lanjutkan dengan fisioterapi.
Nah, di fisioterapi itu sendiri ada yang namanya terapi masas namanya. Nah, kadang-kadang keluarga pasien bertanya ke saya, "Dok, abis ini boleh diurut nggak pasiennya?" Boleh. Tetapi pada saat pertama kali serangan stroke, dibawa dulu ke dokter, kita diagnosa, kita deteksi, oh ini penyebabnya apa, kalau stroke kita berikan obatnya. Nah, dan itu sudah terbukti, sudah teruji secara ilmiah lewat beberapa macam penelitian, kalau terapi itu memberikan efek yang baik. Nah, jadi kalau misalnya memang ada pasien-pasien yang bilang, wah dok setelah pulang boleh diakupuntur, boleh diurut, boleh, tetapi tetap harus makan obat. Supaya apa? Supaya mencegah terjadinya kekambuhan lagi, supaya nggak berulang-ulang nih seterusnya. Stroke-nya tuh nggak berulang-ulang terus. Kalau berulang terus, kerusakan otaknya akan semakin banyak, kerusakan yang lain akan semakin banyak, akibatnya akan semakin sulit untuk disembuhkan, gitu. Jadi kalau misalnya kepengen banget, misalnya diurut dok ya misalnya, udah deh bawa dulu ke rumah sakit, setelah selesai dirawat mau diurut boleh lah itu. Nah itu, kalau saya pribadi seperti itu. Oh iya dok, soalnya dok banyak juga sih dok kasus-kasus yang kita temukan di IGD dok ya. Pasien itu dia udah serangannya 3 hari yang lalu dok katanya. Terus kemudian dibawa ke tukang urut, karena nggak membaik-baik, jadi akhirnya baru dibawa ke dokter gitu dok, baru dibawa ke rumah sakit gitu. Dan akibatnya ketika sudah datang di 3 hari, seperti yang saya katakan tadi, waktu emas yang kita punya 5-6 jam itu terlewatkan. Akibatnya apa? Kita tidak bisa lakukan terapi untuk melepaskan sumbatannya, ujung-ujungnya angka kecacatannya akan tinggi. Sayang sekali sih dok sebenarnya, karena sementara kita punya potensi untuk dia bisa lebih baik. Nah itu. Dan itulah salah satu bentuk pertolongan pertama pada keluarga jika terjadi stroke adalah sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Oke nih, jadi nih untuk sahabat sehat semua yang udah nonton live IG ini, kalau misal pun ada gejala-gejala stroke yang seperti kita paparkan di awal tadi, kalau misalnya ada keluarga yang terkena stroke, jangan sungkan-sungkan bawa ke rumah sakit. Apalagi di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang ini ada layanan namanya CT scan. Jadi lebih bisa untuk time periodnya, untuk tata laksana yang lebih lanjut bisa kita tangani di sini. Oke dok, masuk ke mitos selanjutnya nih dok. Katanya kalau misalnya keramas pakai air panas lama-lama bisa nyebabin stroke dok. Itu gimana ya dok ya? Kalau menurut saya dan keilmuan saya sih enggak dok, cuman kalau terlalu panas mungkin hangus mungkin dok. Yang ya lepas kulit kepalanya ya, jadi bukan stroke, jadi luka bakar mungkin dok ya. Oh iya Ya dok. tapi memang saya juga pertama tuh sering dengar, misalnya orang sering bilang, wah kalau mandi itu dari bawah dulu, terus jangan langsung ke kepala karena takut nanti pembuluh darah di otaknya seperti itu. Ya belum pernah ada penelitian yang membuktikan kalau misalnya kita mandi langsung dari kepala itu akan bikin stroke, itu tidak pernah. Tetapi hati-hati dok, kita pernah kenal namanya heat stroke. Stroke akibat akibat cuaca panas yang sangat hebat itu ya. Sebenarnya kenapa? Karena sensasi panas yang luar biasa itu akan membuat pembuluh darah itu menjadi sangat melebar, sehingga akibatnya sel-sel otaknya akan kekurangan oksigen. Nah makanya ada namanya heat stroke namanya. Tetapi kalau misalnya mandi dengan air panas, mandi langsung dari kepala, itu nggak akan bikin sakit stroke gitu loh, nggak akan bikin serangan stroke ya, karena ya pembuluh darahnya itu adanya di dalam otak kita ada otot, ada tulang, baru otaknya, jadi memang tidak mudah untuk terjadinya stroke. Bahkan kecelakaan saja terbentur belum tentu bisa mencederai otak dan mencederai pembuluh darah di otaknya ya tuh. Oke, berarti itu udah jelas. Mungkin tuh ya, bukan karena mandi air panas, mungkin itu karena yang serangan heat stroke tadi, serangan cuaca panas yang dapat menyebabkan stroke. Oke dok, menarik sekali dok ya, membahas banyak sekali fakta dan mitos mengenai stroke ini dok ya. Cuman kayaknya waktu kita nih udah sangat terbatas dok ya. Mungkin nanti kita akan berbagi ilmu lagi dok, sharing ilmu lagi nanti mengenai penyakit-penyakit lainnya gitu ya dok ya. Dok, pertanyaan terakhir ini dok, tadi dokter sempat bilang dok, itu ada yang penyakit stroke yang mirip dengan Bell's palsy. Bell's palsy itu apa dan cara membedakannya dengan stroke itu gimana? Dan apakah kalau misal pun kena Bell's palsy itu harus langsung dibawa juga ke rumah sakit apa gimana itu dok? Ya, jadi begini. Bell's palsy dan stroke ini dua kondisi yang berbeda, tetapi gejalanya mirip.
Kalau stroke kerusakannya ada di otak, sementara kalau Bell's palsy dia ada di saraf wajah. Jadi di saraf wajah yang di tepi, jadi bukan yang di pusat di otaknya. Tetapi mirip kondisinya dok. Kadang-kadang pada pasien-pasien Bell's palsy kadang-kadang suka disangkanya stroke gitu loh. Ya dan yang bisa untuk membedakan ini Bell's palsy atau stroke ya teman-teman dokter umum di UGD pasti sudah bisa karena ini masuk dalam kompetensinya teman-teman dokter UGD. Jadi kalau ada kecurigaan, misalnya buat teman-teman di rumah ada kecurigaan misalnya mulutnya mengot, terus sebelah badannya lemah, jalannya goyang-goyang gitu, pas diajak ngomong pelo atau nggak bisa ngomong sama sekali, lebih baik dibawa saja segera mungkin ke UGD untuk diperiksa oleh dokter UGD-nya dan ini memastikan oh ini sebuah serangan stroke atau bukan. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau itu sebuah serangan stroke, semakin kita menunda waktu kedatangan ke rumah sakit karena bukan apa-apa, karena di rumah sakit Bapak Ibu dan teman-teman semua sekalian itu nggak bisa langsung kita kasih obatnya gitu loh. Harus ada pemeriksaan dulu, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah, terus juga pemeriksaan CT scan kepala, dan itu pasti memakan waktu. Kalau kalau teman-teman sekalian menunda, maka waktunya itu akan semakin sempit. Bolehlah let's say datangnya sekitar 5 jam, tetapi kemudian setelah pemeriksaan lewat dari 6 jam. Nah, jadi pertolongan pertamanya yang saya bilang tadi, semakin cepat dibawa ke rumah sakit, angka kecacatannya diharapkan bisa sangat minimal sekali. Oke. Oke dok, nih dok, ada lagi nih dok pertanyaan ya mungkin. Boleh ya? dok, boleh. Banyak pertanyaan dokter. Terakhir dok, karena keterbatasan waktu kita dok ya. Kalau misalnya dok, udah ada nih gejala stroke-nya, kayak misalnya lemah tangan sebelah, terus tiba-tiba itu 2 jam sebelum masuk rumah sakit, tiba-tiba di waktu pemeriksaan di rumah sakit itu gejala-gejalanya hilang dok, dia udah bisa berjalan dengan sendiri, terus kekuatan tangannya udah nggak lemah lagi, nah itu katanya udah stroke-nya udah hilang gitu dok. Nah itu gimana dok? Apakah dia perlu pengobatan lagi dengan kontrol rutin ataupun kayak ini bukan stroke gitu dok? Gimana dok? Jadi ada sebuah kondisi kita sebut dengan TIA, jadi transient ischemic attack. Jadi itu kalau diartikan secara harfiah adalah serangan iskemik yang sementara. Artinya apa? Ada sumbatan di otaknya, lekat di pembuluh darah, kemudian lepas. Nah, pada saat dia gumpalan darah itu menyumbat pembuluh darah, dia muncul tuh keluhannya dok. Keluhannya lemah sebelah badan, mulutnya mengot, bicaranya pelo. Kemudian ketika lepas, dia akan balik normal lagi. Nah, pasien-pasien seperti ini kita akan tetap rawat, kita akan tetap CT scan kepala, karena kita akan mencari tahu ini kenapa bisa ada sumbatan. Itu satu. Terus yang kedua, kita mau cari tahu faktor resiko apa yang bikin dia menyumbat seperti itu. Dan yang terakhir adalah memang harus rutin makan obat karena kita tidak pernah tahu kapan sumbatan itu tuh lepas lagi. Kalau sampai sekarang tidak ada penelitian manapun yang bisa membuktikan, misalnya gini, kan nyumbat tadi tuh dok, kok bisa lepas? Alhamdulillah itu namanya nasib baik. Oh alhamdulillah. Ya. Yang dikhawatirkan adalah ketika dia nyangkut, dia nggak lepas, loh ya jadi stroke beneran. Nah itu, jadi makanya kita nggak akan pernah tahu, tidak ada penelitian di seluruh dunia ini yang bisa memastikan kenapa dia bisa lepas, atau adakah usaha apa yang bisa bikin lepas, tidak ada. Ya, jadi makanya tujuannya ketika sudah seperti itu ya sudah alhamdulillah bagus, tetapi yang dilakukan adalah tindakan preventif untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi sumbatan lagi. Nah makanya memang harus kontrol teratur. Harus, kalau dia punya faktor resiko harus diobati dengan rutin dan teratur. Kalaupun misalnya memang karena sumbatan, harus makan obat pengencer darah. Berapa lama? Seumur hidup. Karena apa? Yang dipertaruhkan adalah kecacatannya dok, fungsionalnya. Saya ya mungkin sekedar sharing ya buat teman-teman di luar sana, betapa banyaknya saya bertemu dengan keluarga-keluarga pasien, tidak hanya pasiennya, tetapi keluarga pasien yang mengalami depresi akibat serangan stroke. Karena apa? Karena stroke ini sifatnya serangannya tiba-tiba.
Orang yang tadinya sehat, jalan, aktif, terus tiba-tiba tidak bisa berjalan. Nah, itu akan menurunkan rasa kepercayaan diri yang luar biasa di pasiennya dan di keluarganya. Jadi, sebuah terapi trombolitik ini memberikan harapan baru agar angka kecacatannya bisa turun drastis. Dengan catatan apa? Ketika ada serangan curiga stroke, segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Oke, baik dok, sangat menarik sekali ya dok ya, tentang kita sudah mengupas nih beberapa mitos dan fakta mengenai stroke. Jadi kalau misal pun ada keluarga kita yang terkena stroke, lebih baik cepat-cepat kita bawa, semakin cepat juga kita tata laksana. Karena di sini kita kenal stroke itu sebagai time is brain ya dok ya. Yes. Benar sekali ya. Oke, maka dari itu jangan sungkan-sungkan untuk berobat ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang, karena di sini kita ada layanan CT scan. Jadi kalau misal pun ada gejala dengan stroke, dengan cepat kita dapat mengetahui stroke ini dia perdarahan atau karena sumbatan. Oke, baik dokter, terima kasih dok atas pemaparan dan sharing informasinya mengenai stroke ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas tentang penyakit-penyakit lain di bidang neurologi ya dok ya, di bidang saraf ini dok ya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat sehat semua yang sudah menyaksikan live IG kita. Jangan bosan-bosan untuk pantangin terus IG RSBT, karena setiap minggu kita akan menyajikan berbagai informasi dengan pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Jadi tunggu saja. Oke, saya tutup acara podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.